Bismillahirrahmanirrahim. Taharatul hadasaini. Al-ma'na annal awwala min syuruti sihhatis sholati kaunal musalli tahiran minal hadasainil asghari wal akbari bima'in aw turabin bi syartihi. Fala tasihha sholatu man shalla bi ghairi taharatin ma'a wujudu ahaduhuma thumma in kana 'amidan 'aliman asima aw nasiyan asiba ala qasdahu amma faqiduhuma fayusalliya wujuban li hurmatil waqti wa yu'ida. Taharatul hadasaini, dari 8 syarat sholat itu yang pertama suci dari 2 hadas. Taharatul hadasaini, suci dari 2 hadas. Hadas kecil ataupun hadas besar. Al-ma'na annal awwala, bahwasanya yang pertama min syuruti sihhatis sholati, dari syarat sah sholat. Kaunal musalliya, adanya orang yang sholat, orang yang mau sholat tersebut tahiran, suci, minal hadasaini, dari 2 hadas. Tahiran, suci, minal hadasaini, dari 2 hadas. Al-asghari, hadasnya hadas kecil, wal akbari, dan hadas besar. Hadas kecil seperti apa? Hadas kecil seperti buang angin atau keluar salah satu dari 2 jalan, jalan kubul dan jalan depan, atau jalan dubur, jalan belakang. Hadas besar seperti apa? Seperti jima, junub, ya. Seperti keluar sperma. Hadas besar seperti haid, nifas. Membersihkannya dengan apa? Bimain, dengan air. Berarti wudu atau mandi, auturobin, atau dengan tanah. Itu dengan cara bertayamum. Bisyartihi, dengan syaratnya. Baik itu syarat menggunakan air ataupun syarat menggunakan tanah. Fala tasihha, maka tidak sah. Sholatu man shalla, sholatnya orang yang sholat bi ghairi taharatin, tanpa bersuci, tanpa suci. Orang yang sholat tidak dalam keadaan suci, nggak sah sholatnya. Ma'a wujudu ahaduhuma, serta adanya salah satu dari keduanya. Serta adanya salah satu dari keduanya. Yaitu apa? Ada air atau ada tanah. Dia dalam keadaan sehat, airnya ada, nggak mau wudu. Padahal dia udah batal, nggak sah sholatnya. Air memang tidak ada, tapi bisa diganti dengan tayamum. Tayamum pun dia tidak lakukan. Yang penting sholat, Allah juga maha tahu. Nah, tetap saja tidak sah, karena ada syarat yang pertama daripada sahnya sholat itu adalah suci dari 2 hadas. Cara mensucikannya itu baiklah dengan air, wudu. Kalau hadas kecil, mandi. Jika hadas besar, auturab, atau dengan tanah, yaitu menggunakan tayamum. Tayamum baik itu dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ini ada keduanya atau salah satu dari keduanya dia tidak lakukan. Jadi orang yang mau sholat ini nggak bersuci, nggak sah. Kalau salah satu air atau tanah ada. Summa in kana amidan, kemudian jika ia sengaja memang mengerjakan ibadahnya tanpa bersuci dulu, aliman, mengetahui, asima, maka ia berdosa. Jadi bukannya dapat pahala sholatnya, malahan dapat dosa, karena dia sholat sedangkan ada air ataupun tanah yang dapat ia pergunakan untuk menghilangkan ataupun juga untuk mensahkan sholatnya dengan sebab dia suci. Cara mensucikannya itu dengan air ataupun dengan tanah. Au nasian, atau lupa. Nah, ini lain kategori nih. Berbeda kategori. Dia lupa bersuci. Habis hubungan suami istri, harusnya dia mandi, nggak mandi. Pas subuh sholat, pas udah siang inget, wah semalam saya punya hadas besar junub ya, gitu ya. Tapi saya nggak mandi. Asibah, diberi pahala ala qasadahu, karena tujuannya, kasih pahalanya.
Tapi nanti harus mandi kemudian diulang kembali sholatnya. Amma faqiduhuma, adapun tidak ada air atau tanah. Ini mau wudhu nggak ada air. Bahkan dia hidup di sebuah kota atau negeri yang memang semuanya itu nggak ada tanah. Fayusalli ya wujuban, maka ia sholat wajib. Karena wajib, karena kewajiban tidak boleh meninggalkan sholat. Dihormatil waktu, untuk memuliakan atau menghormat waktu sholat. Dihormatil waktu, untuk menghormati waktu sholat. Wa yu'ida, dan diulangi kembali. Begitu ada air, ya ulangi lagi wudu dan dia sholat. Kalau memang dia dalam keadaan akan mengerjakan sholat, ternyata tidak dia temukan air, juga ia tidak temukan tanah atau debu, maka dia sholat tetap untuk menghormati waktu sholat karena melaksanakan wajibnya sholat. Dan ketika airnya sudah ada, maka harus diulangi kembali. Wat-taharatu 'anin najasati fi tsaubi wal badani wal makan. Dan yang kedua ini ya, syarat sahnya sholat, wat-taharatu, dan suci, 'anin najasati, dari najis, fi tsaubi, pada pakaian, wal badani, dan badan, wal makani, dan tempat. Jadi syarat sah yang kedua untuk dia bisa sholat itu harus suci. Tadi suci dari hadas kecil, hadas besar itu zahir batin dirinya. Sekarang suci dari najis, bersih dari najis, baikkah itu pada pakaiannya, badannya, atau tempatnya. Kalau umpamanya di badannya sih enggak, di tempatnya juga enggak, tapi ada di pakaiannya, tidak sah. Di pakaiannya bersih, suci, di tempatnya suci, tapi di badannya ada najis, tidak sah. Di badannya sih suci, di pakaiannya juga suci, nggak ada najis. Tapi di tempatnya dia sholat ada najis, nggak sah. Jadi sucinya, suci dari najis itu terkait pada tiga. Satu pada pakaian, dua badan dan tempat. Al-ma'na an-natsaniyah, yang bahwasanya yang kedua, min syuruti sihhatis sholat, dari syarat-syarat sah sholat, at-taharatu, suci, anil najasati, dari najis-najis. Najis-najis kenapa? Karena ada najis, ada tiga. Satu najis mukhaffafah, dua najis mughalladhah, tiga najis mutawassit. Najis kecil, najis besar, najis sedang. Pokoknya nggak boleh ada najis kecil, nggak boleh ada najis besar, nggak boleh ada najis sedang. Pokoknya semua najis, baik di pakaian, di badan, di tempat, suci. Karena kita akan bertemu zat yang maha suci. Ghairul ma'fuwi anha, yang tidak dimaaf dari najis tersebut. Karena ada najis yang bisa dimakfu. Seperti apa? Seperti darah yang sangat sedikit, darahnya darahnya nyamuk. Maka itu tersebut najis yang dimakfu, najis yang dimaaf. Juga ada najis mutawassithah, seperti darah. Udah direndam, udah disikat, udah digosok, udah dicuci berulang-ulang, nggak hilang juga tuh warna darahnya. Itu najis makfu. Najis yang dimaaf walaupun masih kelihatan warnanya. Karena kan cara menghilangkan najis mutawassithah kita sudah baca, yang terlewat harus hilang rasanya, baunya, dan warnanya. Sedangkan ini warnanya masih tertinggal nih, atau yang masih tertinggal bahkan baunya nih masih bau amis. Itu najis yang dimakfu, artinya udah diusahakan dihilangkan tapi enggak hilang juga. Fi tsaubil musalla, pada pakaian orang yang sholat. Pada pakaian orang yang sholat, suci dari najis. Pada pakaian orang yang sholat, wa nahwuhu, dan seumpamanya. Di pakaian dia sih bersih, di tempatnya juga suci, badannya juga betul. Wa nahwuhu, dan seumpamanya siapa? Min mahmulahu, dari orang yang membawa najis. Au mulakin li mahmulihi, atau datang pada orang yang membawa najis. Kita lagi sholat, sejadah suci, pakaian suci, badan suci, ada anaknya atau cucunya datang, dia pakai apa namanya, pakai pakaian yang
ada pipisnya. Nah itu kan berarti datang dengan membawa najis. Kitanya udah suci, tapi ada yang datang membawa najis tersebut. Gitu ya, yang di pada pakaian tahu tuh duduk. Jadi ini kita lagi tahiyat akhir malahan. Nah berarti pakaiannya tersebut terkena najis, maka sholatnya harus diulangi kembali, dibatalkan dan diulangi kembali, mengganti pakaian. Wa thaharatu fi badanihi, dan juga suci pada badannya. Di badannya nggak ada najis, nggak ada najis mukhaffafah, nggak ada najis mughalladzah, nggak ada najis mutawassithah. Wa minhu, dan dari badannya batinal aini, gitu. Baik dari dalam mata ada najis, wal fami dan mulut, wal anfi dan hidung. Tuh. Semuanya jangan sampai ada najis. Wat thaharatu fi makani, dan adapun suci pada tempatnya. Wat thaharatu fi makanihi, adapun suci pada tempatnya. Kalau tadi pada pakaiannya orang yang sholat, juga pada badannya orang yang sholat, dan yang suci daripada tempatnya orang yang sholat, alladzi yulaqiya badanahu au mahmulahu, di tempatnya tersebut yang ditemukan pada badannya atau yang membawanya. Di badannya ada darah, ada najis, namanya di jidatnya ada bisul, pas sujud pecah. Nah tempatnya tersebut sehingga dibawa najisnya itu dari badan. Dari bisul yang pecah tersebut terkenalah sejadahnya, terkenalah mukenanya, terkenalah sarungnya, umpamanya terkenalah gomisnya. Nah maka tempat yang terkena sejadah tersebut atau tempat yang kita pakai pergunakan sholat tersebut yang dibawa najisnya dari badan kita atau dari orang yang datang kepada kita, seperti tadi contohnya bawa najis mutawassithah, air pipis duduk di sejadah kita kan jadi najis. Nah itu di tempatnya tuh seperti itu. Atau tiba-tiba ada kucing buang kotoran di dekat kita, kena lah mengkena kita, atau kena pakaiannya tuh najis berarti, atau kena lah ubin yang tempat kita sholat, maka itu juga tempatnya menjadi najis. Jadi kalau biar sah sholatnya harus suci, baik itu pakaiannya, kemudian badannya, tempatnya dari najis. Baik itu najis ringan, najis mukhaffafah, atau najis besar itu najis mughalladzah, najis berat, atau najis yang sedang itu najis mutawassithah. Wasatrul aurati, yang pertama syarat sah sholat suci dari dua hadas. Yang kedua syarat sah sholat adalah suci dari najis, baik itu pada pakaiannya, badannya dan tempatnya. Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Nah, menutup aurat. Sayati ta'riful aurati, akan datang penjelasan tentang aurat, wa taqsimuha, dan bagiannya. Sayati ta'riful aurati wa taqsimuha, akan datang penjelasan aurat dan bagiannya, bagian-bagian aurat itu, bagiannya aurat tersebut. Wal ma'na anna tsalisa min syuruti sihhatis shalat, bahwasanya yang ketiga dari syarat sah salat itu satu auratil musolli, satru auratil musolli, menutupi aurat orang yang sholat, bima yasmiluha, dengan sesuatu yang mencukupinya, dengan sesuatu yang mencakupnya atau yang mencukupinya, cukup untuk menutupi daripada auratnya. Wa yamna'a idraka launuha, dan mencegah menemukan warnanya. Jadi sampai nggak terlihat tuh warna kulit, sampai nggak terlihat. Berarti jangan pakai yang transparan, nggak sampai terlihat warna aurat tersebut. Dari sebab bagaimana nih, fi majlisit takhutubi, pada pertemuan kepada orang. Kalau orang umpamanya ngelihat kita nih, lidzil basharil mu'tadili, bagi orang yang memiliki penglihatan yang jelas.
Jangan umpamanya, oh kita aurat kita nggak kelihatan, orang kita ngomong umpamanya sama orang yang tidak bisa melihat, gitu ya. Bukan, ini auratnya terlihat. Kalau umpamanya ada orang yang lihat, itu warna kulitnya masih terlihat, berarti belum tertutup, walaupun dia pakai baju panjang, dia pakai mukena. Kalau orang yang matanya normal bisa melihat itu masih kelihatan kulitnya, auratnya, berarti masih kelihatan aurat, harus ditutupin ketika sholat. Wa in haka hajmuha, dan jika pada ukurannya, bermasalah nih di ukuran pakaiannya nih, kasarawili doyiqihi, seperti celana yang sempit, seperti celana yang sempit atau baju yang ketat. Wala yakfi, dan tidak cukup menutupi aurat karena kelihatan bentuk tubuhnya atau warna kulitnya. Ma laisa bijurmin, yang bukan dosa. Kazulmati, seperti keadaan gelap. Dia memang dia memang tipis pakaiannya, tapi keadaan gelap, nggak kelihatan dia auratnya. Kalau ada orang ngomong sama dia tuh nggak kelihatan auratnya. Nah itu masih bisa. Wa asaril hanai, dan sisa atau memakai cat kuku henna, pakai pacor tuh. Kita lihat tuh kalau di Mekah Madinah banyak orang-orang luar menutupi auratnya itu dia nggak pakai kaos kaki, jadi dia pakai pewarna henna semuanya. Gitu. Jadi dia pakai nggak pakai kaos kaki, dia pakai henanya tuh kayaknya henanya di baskom gitu, dipanci, dicelupin tuh kakinya. Di semuanya tertutup. Jadi hitam aja kelihatan. Hitam dengan warna pacar, daun pacar. Wasibagi, dan semir rambut. Jadi semir rambut dipakai ini di aurat-aurat yang bakal kelihatan karena dia punya baju cuman semata kaki. Nah, tangannya pakai semir rambut hitam, pemain segala macam. Ya, alladzi la jurmalahu, yang tidak berdosa. Bahannya jangan yang mengandung najis, bahannya jangan yang mengandung yang haram, dia nggak dosa, yang dibolehin seperti daun-daun pacar itu. Ya kondisinya bukan kayak kita ada kaos kaki. Kalau kondisinya kayak zaman sekarang ada kaos kaki, dia mampu belinya. Ada kain mukena yang panjang, ada gomis yang panjang, tapi dia tetap itu. Ini kan dalam keadaan memang nggak ada, jadi dia tutupinnya pakai pewarna cat kuku atau cat rambut yang dipakai di badan yang termasuk aurat, gitu ya. Fa'in lam yajid, karena memang wajib tutup aurat, jika tidak menemukan mayasturu jami'uha bihi, apa yang dapat menutup keseluruhan auratnya. Badan ketutup, rambut nggak ketutup, rambut ketutup, badan nggak ketutup. Gimana caranya? Qaddama sau'atihi, mendahulukan bagian auratnya. Sedangkan perempuan mah auratnya semuanya kecuali wajah dengan telapak tangan. Summa ubulahu. Kemudian kemaluannya, yang penting kemaluannya ditutup. Maka berarti kalau orang-orang pelosok pedalaman yang emang gak ada pakaian, adanya daun, ditutupin tuh yang pertama, dia mengerjakan sholat ya, yang penting kemaluannya. In lam yajid sayan, gak ketemu lagi, daunnya gak ada. Jika tidak menemukan sesuatu, nih bukan di pedalaman hutan, di gurun, gak ada daun. Sholat arian, sholat dalam keadaan telanjang. Wala i'adata alaihi, dan tidak ada hukum untuk mengulangi sholatnya. Jadi nggak harus diulangin sholatnya. Kapan diulangin ya orang emang kagak ada pakaian. Ya Allah, entah ini di zaman siapa sampai nggak ada pakaian. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Allah datangkan pakaian-pakaian yang untuk menutup aurat kita. Allah mudahkan ya di Indonesia ini sehingga membuat benang tuh. Benang tuh dari apa? Bahan bakunya kapas ya. Ya.
Membuat benang itu sangat mudahnya, ya Allah. Maka tutupi aurat kita baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Wastiqbalul kiblati wallahu a'lam bissawab.